Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah masih berikan sehat kepada saya dan semoga kepada saudara semua sehingga saya bisa menyediakan video pembelajaran untuk mata kuliah praktikum audit. Nah, kali ini kita memasuki perkuliahan pasca UTS. Semoga kondisi ini semakin membaik, kita dapat berinteraksi kembali, melakukan perkuliahan seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang modul 5 ya. Modul 5 berkaitan dengan siklus perolehan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Nah, saudara bisa cek nanti waktu perkuliahan jam 7 kita mulai, lihat di buku 1 di modul 5 dan kertas kerjanya tentunya. Baik. Ada 4 isu yang kita akan bahas. Yang pertama berkaitan dengan isu dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. 4 isu ini sudah ada di buku 1, tinggal saudara baca. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja isu apa yang saudara harus perhatikan. Yang pertama adalah, PT Peta mengasuransikan beberapa asetnya. Aset tetap dan persediaan. Aset tetap itu ada bangunan, peralatan, dan kendaraan. Itu yang diasuransikan dengan nilai polis senilai 1 miliar 200. Kemudian persediaannya adalah 1 miliar. Nah, auditi itu telah mencatat dia itu telah bayar premi asuransi di tahun 2012 senilai 3 juta. Menurut saya sih tidak ada masalah ya. Namun kalimatnya itu sedikit timbul tanda tanya. Ditemukan bahwa klien hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama kali untuk tanggal 1 Januari 2012. Hanya 1 kali. Nah, umumnya memang diangsur kan tiap bulan. Tapi saya juga nggak tahu ini perjanjiannya seperti apa. Namun kalau saudara cek halaman 108 di tabelnya itu, periode pembayaran asuransi itu berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember 2012. Kalau lihat data itu sebenarnya udah clear ya, tidak ada masalah. Namun saudara pastikan apakah catatan itu udah benar dengan melihat data yang lain jika ada. Kemudian sewa dibayar di muka. Nah, untuk sewa dibayar di muka, nah ini ada temuan. PT Peta melakukan sewa di Bogor ya, sewa ruko di Bogor. Berdasarkan pengecekan bahwa sewa ruko di Bogor di PT Bogor Land untuk periode 2012-2013 sebesar 20 juta. Nah, sewa itu dia udah bener nih, jurnalnya udah bener. Dia melakukan sewa, dia bayar, nulis PPN. Namun ada hal yang ketinggalan yaitu pajak. Sewa ruko itu masuk PPh final pasal 4 ayat 2, tarifnya 10%. PT Peta tidak potong. Seharusnya dipotong dulu 10% dari nilai transaksi. Nilai transaksinya adalah 20 juta. Sehingga saudara nanti lakukan adjustment ya atas pembayaran sewa itu. Adjustmentnya adalah atas PPh final. PPh 4 ayat 2, bukan PPh 23 ya. Karena sewanya atas tanah dan bangunan. Nilainya adalah 10%. Nanti cross check lagi apakah memang seperti itu. Ini adalah isu yang saya tawarkan saja, yang saya baca. Nanti saudara pastikan kembali. Kemudian pajak dibayar di muka. Nah, pajak dibayar di muka itu apakah ada transaksi PPh 22 dan 25 sebelum-sebelumnya. Sebenarnya ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya dan sesudahnya. Namun untuk PPN kita kemarin sudah sepakati di modul-modul awalnya nggak ada ya, tidak ada. Jadi tidak ada PPN masukan pembelian. Kita cek di penjualan, kita cek di pembelian, ternyata tidak. PT Peta tidak menggunakan PPN masukan dan PPN keluaran atas transaksi itu. Namun saudara perlu pastikan di PPh 22 25. Kalau misalkan tidak ada problem ya sudah di skip, dibiarkan. Nah kemudian PPh 22 dipastikan apakah ada transaksi. Nah kemudian PPh 25 harusnya ada ya. PPh 25 harusnya ada, diangsur setiap bulan. Tapi saudara pastikan kembali. Nah, untuk perlengkapan kantor di buku ini hanya ada informasi bahwa perlengkapan kantor 1 Januari 2002 1.500.000.
ya. Itu sama dengan saldo akhir 31 Desember 2011. Nah, saudara pastikan apakah ada penggunaan perlengkapan. Ya, ada penggunaan perlengkapan di tahun 2002. Kalau dilihat dari mutasi saldo sih ada. Tapi apakah nilainya benar apa tidak? Kalau tidak, kalau sudah sesuai udah dibiarkan aja. Karena informasinya terbatas, saya cek coba rinciannya juga tidak ada. Nah, terakhir tugas saudara adalah isi kertas kerja buku 2. Ini gampang kok, hanya 3 halaman. 80, 81, 82. Akunnya itu aja. Tidak sekompleks siklus penjualan, siklus pembelian. Nah, saya berharap saudara kerjakan di Excel 3 halaman itu dikumpulkan hari ini maksimal 13.30. Saya rasa waktunya sudah cukup karena kita start mulai pukul 7 ya, pukul 7. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.